Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Sapo. Kali ini akan memaparkan hasil analisis instrumen tes dan instrumen non-tes menggunakan Gmetric untuk memenuhi UAS dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yan Arthur MPD. Yang pertama yaitu analisis butir soal instrumen tes. Untuk definisi, yang pertama itu definisi konseptual. Instrumen tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur penguasaan pengetahuan atau kemampuan kognitif seseorang melalui serangkaian pertanyaan maupun soal. Dalam teori tes klasik atau classical test theory, skor total yang diperoleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara skor murni dan kesalahan pengukuran atau error. Tes dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan reliable jika memberikan hasil yang konsisten apabila tes tersebut dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Berikutnya itu ada definisi operasional dari soal tes. Dalam konteks tugas ini, instrumen tes berupa 10 soal pilihan ganda mengenai penerapan K3LH pada pekerjaan bangunan yang terdiri dari soal dengan level kognitif C2 sampai dengan C6 sesuai dengan taksonomi Bloom. Setiap butir soal telah dianalisis menggunakan software Gmetric untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda, fungsi distraktor, serta tingkat kesulitan. Nah, untuk selanjutnya, poin selanjutnya yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk standar kompetensi yang saya ambil yaitu KI3 pengetahuan, di mana KI3 ini merupakan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja desain pemodelan informasi bangunan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, maupun internasional. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu saya ambil di poin 3.1, di mana menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3H pada pekerjaan bangunan. Nah, berikut kisi-kisi serta indikator yang sudah saya buat dalam satu tabel. Ada indikatornya sebagai berikut, dengan materi sebagai berikut, dan level kognitif dari masing-masing soal juga sudah tersedia di dalam tabel tersebut, serta dengan tingkat kesukarannya, beserta dengan kunci jawabannya, dan soalnya, serta dengan pilihan jawabannya. Ini untuk nomor 1. Materinya yaitu konsep dasar ketiga, penerapan APD dan identifikasi bahaya di area kerja konstruksi. Untuk soalnya yaitu tujuan utama penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga adalah, dan kunci jawabannya adalah C, menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan kerja. Oke, untuk nomor 2, untuk materi masih sama dengan yang soal nomor 1. Untuk soalnya yaitu sebuah proyek konstruksi berjalan dengan cepat, tetapi sering terjadi kecelakaan ringan seperti terpleset dan tertimpa alat. Setelah melakukan evaluasi, tindakan apa yang paling tepat untuk meningkatkan keselamatan kerja? Jawabannya adalah B, yaitu menambah target waktu pengerjaan. Mohon maaf, ini jawabannya adalah C, yaitu menyediakan APD dan pelatihan ulang K3 kepada seluruh pekerja. Dan untuk soal nomor 2 ini, level kognitifnya itu C5. Nah, untuk nomor 3, materinya masih sama. Untuk level kognitifnya itu C3 atau menerapkan. Dengan soal, saat bekerja di proyek pembangunan gedung bertingkat, seorang pekerja diwajibkan menggunakan helm keselamatan. Apa fungsi utama helm keselamatan tersebut dalam prinsip ketiga? Jawabannya adalah C, melindungi kepala dari risiko tertimpa benda. Nomor 4,
untuk materinya juga masih sama. Level kognitif C3, lalu untuk soalnya yaitu pekerja yang sedang melakukan pengelasan wajib menggunakan APD berikut kecuali jawabannya adalah C, masker debu. Nah, untuk nomor 5 ini materinya masih sama dengan level kognitif C3. Soalnya seorang pekerja akan memotong besi tanpa kacamata pelindung. Kesalahan yang dilakukan adalah, jawabannya adalah B, salah penggunaan APD. Lalu soal nomor 6, materinya udah berganti yaitu evaluasi kecelakaan kerja dan prosedur tanggap darurat. Level kognitif C5 dengan soal sebagai berikut ya. Dalam sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat, jadi kecelakaan kerja akibat pekerja tidak menggunakan helm dan sepatu pelindung. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa manajemen proyek tidak melakukan briefing ketiga sebelum pekerjaan dimulai. Apa tindakan evaluatif yang paling tepat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang? Jawabannya adalah D, mewajibkan briefing ketiga harian dan penegakan disiplin penggunaan APD. Nah, untuk yang soal nomor 7, yaitu dengan materi yang sama dengan nomor 6, dengan level kognitif C5, dengan soal seorang teknisi bekerja memperbaiki panel listrik tanpa mematikan aliran arus terlebih dahulu. Ia menganggap pengalamannya cukup untuk menghindari kecelakaan. Jika Anda adalah pengawas ketiga, apa langkah evaluatif yang sebaiknya Anda ambil? Jawabannya adalah A, mengevaluasi kepatuhan terhadap SOP dan melakukan pelatihan ulang ketiga. Nah, nomor 8 materinya yaitu kembali lagi ke materi awal, konsep dasar ketiga penerapan APD dan identifikasi bahaya di area kerja konstruksi. Ini level kognitifnya C4. Soalnya yaitu seorang pekerja proyek jatuh dari lantai 3 saat mengecat bagian luar gedung. Setelah diselidiki, diketahui bahwa papan pijakan perancah tidak terpasang dengan benar dan pekerja tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, berdasarkan kasus tersebut, manakah yang merupakan penyebab utama kecelakaan kerja yang terjadi? Jawabannya adalah A, pekerja tidak mengikuti prosedur keselamatan dan menggunakan alat pelindung diri dengan tidak benar. Oke, untuk nomor 9, materinya yaitu sama dengan materi soal nomor 8, level kognitif C3, soalnya urutan prosedur tanggap darurat saat terjadi kebakaran adalah B, matikan listrik, laporkan, dan evakuasi. Nah, nomor 10, yaitu dengan materi yang sama juga, level kognitif C4, dengan soal seorang mandor melihat dua pekerja mengangkat material berat secara manual tanpa menggunakan alat bantu dan tanpa posisi tubuh yang benar. Pekerja tersebut juga tidak menggunakan sabuk pengaman pinggang. Nah, berdasarkan situasi tersebut, pelanggaran prosedur ketiga apa yang paling mungkin terjadi? Dan jawabannya adalah A, pekerja melanggar prosedur pengangkatan manual dan penggunaan alat pelindung diri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah hasil analisis butir soal instrumen tes. Yang pertama yaitu validitas dari butir soal tes yang ada. Di sini ada 10 soal dengan nilai diskriminasi masing-masing dan kategori validitasnya, namun di sini terdapat di nomor 5 dan 6 tidak keluar nilai diskriminasinya atau tidak tersedia. Nah, berikut kesimpulannya. Pertama, validitas terbanyak berada pada kategori sangat rendah ternyata. Yang kedua, yaitu soal 3 dan 4 memiliki validitasnya cukup baik. Dan yang terakhir, beberapa soal perlu direvisi, terutama yang memiliki diskriminasi negatif atau tidak tersedia datanya. Itu. Nah, untuk yang kedua yaitu reliabilitas dari instrumen tes. Metodenya ada 3 di sini, yaitu koefisien alpha, Katman, L2, Feld-Gilmer dengan nilai masing-masing dan kategori masing-masing. Nah, kesimpulannya, reliabilitas instrumen tes masih dalam kategori rendah sampai cukup. Perlu dilakukan revisi terhadap soal-soal yang kurang berfungsi dan distraktornya tidak efektif. Nah,
Untuk berikutnya, untuk berikutnya ini ada daya beda butir soal tes. Maka pada nilai diskriminasi yang tadi, sebagai sebagian besar soal memiliki daya beda yang sangat rendah hingga cukup. Nah, berarti ini perlu ada revisi terutama pada soal 5 dan 6 yang tidak memiliki data analisis validitas dan diskriminasi atau nilainya sama dengan 0. Lalu ada fungsi distraktor butir soal tes. Nah, beberapa butir seperti soal nomor 1, 2, 7, dan 8 ini memiliki distraktor yang tidak berfungsi, yang dipilih 0% atau sangat kecil. Nah, distraktor perlu diperbaiki agar menarik bagi peserta yang kurang memahami materi. Nah, berikutnya ada tingkat kesulitan dari si butir soal yang ada. Ya, ini ada 10 soal dengan tingkat kesulitan nilai masing-masing, dengan kategorinya masing-masing juga. Namun, untuk lagi-lagi soal nomor 5 dan 6, ini nilainya 0. Karena dia non, ini bisa sangat sulit ataupun tidak valid. Seperti itu. Dan bisa dilihat di sini mayoritas itu kategorinya terbilang mudah ternyata ya. Padahal sudah menggunakan hmm, kognitif yang cukup tinggi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu sebagian besar soal sangat mudah. Hal ini perlu dievaluasi ulang agar distribusi soal lebih seimbang dan sisi kesukaran. Seperti itu. Nah, berikutnya nih kita masuk pada analisis instrumen soal non-tes. Untuk definisi konseptualnya yaitu kemampuan mahasiswa terhadap pelayanan akademik merupakan perasaan senang atau tidak senang yang dirasakan mahasiswa setelah mereka menerima pelayanan dari kampus terkait kegiatan akademik. Perasaan ini muncul dari pengalaman langsung, seperti saat mengurus KRS, bertanya soal jadwal kuliah, ataupun meminta surat akademik. Nah, jika pelayanan yang diberikan sesuai ataupun melebihi harapan mahasiswa, misalnya cepat, ramah, serta jelas, maka mahasiswa cenderung merasa puas nih. Namun sebaliknya, jika pelayanan lambat ataupun membingungkan, mahasiswa bisa merasa kecewa. Maka dari itu, kepuasan ini menggambarkan seberapa baik kampus memenuhi kebutuhan akademik mahasiswanya. Nah, untuk definisi operasional, untuk non-tes ini, yaitu kepuasan mahasiswa ini diukur menggunakan angket yang berisi 15 pertanyaan sederhana tentang pengalaman mereka dalam menerima layanan akademik. Nah, mahasiswa diminta memberi penilaian dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju terhadap hal-hal yang terdapat pada indikator. Nah, berikutnya ada variabel dan kisi-kisi soal. Untuk variabelnya sendiri yaitu kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Nah, kenapa sih harus itu gitu variabelnya? Nah, variabel yang digunakan ini pada dasarnya merupakan gambaran dari bagaimana mahasiswa memberikan penilaian mahasiswa atas pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan sistem pelayanan akademik di perguruan tinggi mereka. Contohnya di UNJ. Nah, hal ini tidak hanya soal apakah layanan tersebut tersedia, tapi juga bagaimana pengalaman mereka saat mengaksesnya. Apakah mudah, jelas, cepat, serta menyenangkan? Nah, kepuasan ini terbentuk dari yang mereka harapkan, bagaimana pelayanan itu disampaikan, dan bagaimana kenyataannya di lapangan. Misalnya, mulai dari proses pengurusan KRS, informasi perkuliahan, hingga bagaimana petugas akademik merespon pertanyaan ataupun keluhan dari mahasiswanya. Jadi, konstruk ini mencerminkan suara serta pengalaman mahasiswa secara menyeluruh dalam berinteraksi dengan layanan akademik kampus. Seperti itu. Nah, berikutnya ada kisi-kisi dan indikator. Ada 8 indikator. Mohon maaf, ada 8 dimensi dengan indikatornya masing-masing. Namun satu dimensi ada 2 indikator juga, seperti nomor 3, terus nomor 5, serta 7 dan 8. Dan pertanyaannya ini ada yang masuk dalam kubu positif dan kubu negatif.
Seperti itu, sesuai dengan yang tertera di tabel. Nah, berikutnya kita masuk di hasil analisis. Untuk validitas butir soal tes yang pertama ini. Sebagian besar butir memiliki nilai diskriminasi yang cukup hingga tinggi. Beberapa butir menunjukkan nilai negatif atau mendekati nol yang berarti tidak mampu membedakan responden. Ya, di sini bisa dilihat itemnya ada 5 dengan nilai diskriminasi masing-masing serta nilai kategori masing-masing. Dengan kesimpulan, sebagian besar item valid, namun item dengan diskriminasi negatif atau mendekati nol sebaiknya harus direvisi. Gitu. Nah, untuk yang kedua itu reliabilitas instrumen tes. Dengan 3 metode yang sama juga seperti yang tes tadi. Ya, dengan metode masing-masing dan nilai masing-masing. Dan di sini kategorinya semuanya tinggi. Dengan kesimpulan, reliabilitas instrumen sangat baik. Skala Likert ini konsisten dan dapat digunakan sebagai alat ukur minat dengan baik. Nah, sekian hasil dari analisis instrumen tes dan non-tes yang menggunakan Gmetrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.